Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ikhwatul kiram, ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas maudhu yang sangat penting. Dan saking pentingnya maudhu ini ataupun pembahasan kita kali ini, maudhu inilah yang akan menentukan kita di akhir nanti, apakah kita akan ke surga atau akan ke neraka. Ala wa huwa anit tauhid wal aqidah wal iman. Pembahasan yang akan kita sampaikan kali ini itu tentang tauhid dan aqidah ataupun iman. Yang dimana yang telah kita ketahui bahwa iman adalah nikmat yang paling agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman. Masih banyak manusia di zaman sekarang yang masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih banyak orang yang kufur daripada orang yang beriman. Dan kekufuran di zaman sekarang lebih dahsyat daripada kekufuran di zaman terdahulu. Orang dahulu kufur seperti pada zaman Quraisy ataupun zaman jahiliyah. Para haula ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman jahiliyah. Tapi ketika Allah berikan mereka kelapangan, keluasan, kenikmatan, mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di zaman sekarang ini, manusia ataupun orang, jangankan ketika dia diberikan kelapangan ataupun kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika diuji pun, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka enggan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kekufuran dan kesyirikan di zaman sekarang lebih dahsyat lagi daripada kekufuran di zaman dahulu. Mengenai tauhid dan akidah, tentunya kalau kita ingin mengetahui apa itu tauhid, apa itu akidah, kita harus mengetahui dulu ta'rifnya apa. Dan jika kita ingin mengetahui, membahas ta'rif sesuatu maudhu, sesuatu hal, maka kita harus mencarinya dulu sesuai bahasa. At-tauhid secara bahasa, secara etimologi, itu dari kalimat wahada yuwahhidu tauhidan. Wahada yuwahhidu tauhidan, yang berarti menjadikan satu. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Sedangkan akidah secara bahasa dari aqada yu'aqidu, atau dari kata i'taqada ya'taqidu. Kalau aqada berarti maknanya rabat, yang mengikat. Kalau i'taqada yang berarti ayqana atau meyakini. Ini cara bahasa. Sedangkan secara istilah, tauhid berarti karena dia wahada yuwahidu, menjadikan sesuatu itu satu. Secara istilah dia maknanya ifradullahi bima yahtassu bihi bil ibadah. Ifradullah, mengkhususkan Allah ataupun mensatukan. Ifrad dari kata fardun yang satu. Ifradullah, mengkhususkan Allah ataupun menjadikan
tujuan kita ini hanya untuk Allah dalam hal ibadah, ifradullah bima yahtassu bihi bil ibadah. Sedangkan akidah secara istilah yang berarti ma yan'aqidu alaihi qalbul mar'i wa yajzimu bihi wa yattakhiduhu dinan wa madhaban. Akidah itu ma yan'aqidu alaihi qalbul mar'i, sesuatu yang diyakini dalam hati manusia, wa yajzimu bihi, dan benar-benar mempercayai dengan apa yang dia yakini, wa yattakhiduhu dinan wa madhaban, dan menjadikan apa yang dia yakini ini sebuah agama atau madhab. Ini akidah secara istilah. Lalu apa bedanya antara tauhid dan akidah? Bedanya antara tauhid dan akidah, tauhid akhas minal akidah. Tauhid itu lebih khusus daripada akidah. Kalau akidah dia membahas ini, dia umum, sesuatu yang diyakini oleh manusia, oleh orang, itu adalah akidah. Kalau misalkan akidah Islam berarti sesuatu yang diyakini oleh orang umat muslim. Ini namanya akidah. Kalau tauhid itu lebih khusus, lebih mengerucut, yaitu mengenai tentang ibadah, baik itu ibadah badaniyah ataupun ibadah qalbiyah, baik ibadah-ibadah yang bersifat badan, yang diberikan badan, ataupun ibadah-ibadah hati. Ada seperti mahabbah, kecintaan, ataupun al-qurh, benci, ataupun hal-hal yang lainnya ya, yang mencakup perbuatan hati. Ini tauhid. Dan para ulama rahimahumullah ada yang membagi-bagi at-tauhid. Ada yang membagi tauhid itu menjadi 2 bagian. Ada yang membagi menjadi 3 bagian, dan ada yang membagi menjadi 4 bagian. Yang membagi 2 bagian seperti Syekh Islam Ibn Taimiyah, yang membagi tauhid itu menjadi 2. Yang pertama tauhidul ma'rifah wal isbat, yaitu tauhid tentang keimanan adanya Allah, keimanan biwujudillahi wal iman bi rububiyatihi wal iman bi asma'i wa sifatihi. Jadi tauhid ma'rifah wal isbat ini, kata Ibnu Taimiyah, itu keimanan tentang adanya Allah dan keimanan tentang rububiyahnya Allah dan keimanan tentang asma wa sifatnya. Rububiyah itu af'alullah, dari mudabbir ya, pekerjaan Allah, bahwa Allah itu adalah pencipta, terus beliau adalah pengatur alam semesta. Ini namanya rububiyah. Dan yang kedua, menurut saya Islam, tauhid yang kedua adalah tauhid al-qasd wa talab, yashmulu bi iman bi uluhiyatillah. Tauhid al-qasd wal talab. Tauhid al-qasd wa talab ini itu yang mencakup tentang keibadahan. Jadi beliau membagi tauhid menjadi 2. Pertama tadi tauhidil ma'rifah wal isbat, dan yang kedua adalah tauhid al-qasd wa talab. Dan ada juga dari kalangan para ulama yang membagi tauhid menjadi tiga bagian yang kita sering tahu, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Ya, 3 ini ada ma'ruf. Dan tauhid rububiyah yaitu ifradullahi bi af'alihi min khalqin wa ihya'in wa imatatin wa ghairiha. Tauhid rububiyah itu adalah ifradullah, menyatukan Allah ataupun mengkhususkan Allah, bi af'alihi, terkait
pekerjaan Allah min khalqin, dari penciptaan, baik itu penciptaan langit, bumi, manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Wa ihya'in, dan menghidupkan makhluk. Wa imatatin, dan mematikan. Wa ghairuha, dan yang lainnya seperti mengatur dan juga menghancurkan, karena pada dasarnya dunia ini akan hancur nanti di hari kiamat. Ini tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah. Dan tauhid yang ketiga ada tauhid uluhiyah, yang berarti ifradullah bi af'alil ibad min qaulin aw fi'lin zahirun aw batinun fala ya'budu illallah. Tauhid uluhiyah ini dulu yaitu mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala bi af'alil ibad min qaulin aw fi'lin. Mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan-pekerjaan hamba, baik itu pekerjaan yang bersifat qaul, perkataan seperti zikir, tilawatul Quran, au fi'lin, atau pekerjaan badan seperti sholat, haji, jihad dan lain-lainnya. Zahirun au batinun, ya, baik pekerjaan ini yang bersifat batin ataupun yang zahir. Yang batin contohnya seperti pekerjaan-pekerjaan hati, rasa cinta, rasa benci, terus isti'anah, rasa ingin menolong, istighotsah dan yang lain-lainnya. Atau yang zahir, yang jelas, yang nampak, seperti tadi kalau pekerjaan yang bersifatnya qaul, yang bersifat perkataan, yang nampak, yang zahir, itu seperti tilawatul Quran, ataupun ataupun zikir. Ataupun yang batin berarti zikir di dalam hati, tadabbur, ya, tentang tadabbur, ataupun yang lain-lainnya. Wala ya'budu illallah. Nah, dari macam-macam ibadah ini, baik itu ibadah yang bersifatnya perkataan ataupun perbuat, baik itu yang batin ataupun yang zahir, itu harus hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga tauhid al-asma'i was sifat, yaitu itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi minal asma'i was sifat wa nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi min ghairi ta'tilin aw tamtsilin aw tahrifin aw tabdilin. Tauhid asma wa sifat, Allah Subhanahu wa taala itu itsbatu ma atsbatallahu li nafsihi. Kita mengisbatkan, kita meyakini apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dari nama-namanya dan sifat-sifatnya Allah, seperti Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Kita harus meyakini bahwa nama-nama ini adalah nama Allah, karena nama-nama ini yang sudah diisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa ma nafahu Allahu an nafsi, dan kita juga harus mengingkari apa yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala terkait nama dan sifatnya, seperti al-jahil, al-kadhib. Nah, ini tidak boleh kita menisbatkan nama-nama seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah sendiri tidak menisbatkan nama-nama ini kepada zat-Nya. Min ghairi ta'tilin aw tamtsilin aw tahrifin aw tabdilin, dengan tidak merubah nama ini ataupun mengkiaskan nama ini ataupun mengingkari nama ini, dan juga tidak berlebihan. Ini adalah tauhid al-asma wa sifat. Begitu juga ada sebagian ulama yang membagi tauhid itu menjadi 4. Seperti tadi Ibnu Taimiyah membagi menjadi 2, terus ada juga yang membagi 3. Sekarang ada juga ulama yang membagi tauhid itu menjadi 4. Salah satunya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Beliau mengatakan tauhid itu menjadi 4. Pertama, al-iman biwujudillah. Tauhid pertama itu iman biwujudillah, iman dengan adanya Allah. Kemudian al-iman birububiyatillah. Kemudian iman bi uluhiyatiyah, dan iman bi asma'i was sifat. Ada 4. Nah, pembagian tauhid ini
bukan berarti tauhid itu bermacam-macam. Karena sesuai dengan apa yang kita bahas tadi dan sesuai dengan apa yang kita ketahui bahwa tauhid yang berasal dari kalimat wahada yuwahidu, yang berarti menjadikan suatu itu satu, bukan berarti dia terpecah-pecah, dia satu. Terus apa maksudnya para ulama ini membagi-bagi tauhid? Para ulama rahimahumullah membagi-bagi kategori tauhid ini itu dengan maksud di tafhim, ya. Makanya dalam kitab Ar-Rad 'alal Mukhalif dikatakan al ulama wada'u qawaid wa wasail wa taqsimat at-tauhid litashil wa taysiril fahmi lin nusus wal ahkam. Para ulama membagi-bagi, ya, ataupun menaruh kaidah, membagi-bagi suatu permasalahan itu litasil wa taysir, untuk memudahkan dan meringankan dalam pemahaman nusus, pemahaman nas-nas, dalil-dalil dan ahkam. Kenapa? Sebab ta'akhuriz zaman wa dhaful ma'rifati bil lughatil arabiyyah wa ikhtilatil lisanil arab bil a'jam. Karena sebabnya pertama ta'akhuriz zaman, karena zaman itu sudah makin terbelakang. Wa dhafu ma'rifati bil lughatil arabiyyah, dan kedua karena banyak dari orang yang tidak paham dengan bahasa Arab. Wa ikhtilatul lisanil arabi bil a'jami, ya, dan bercampurnya lahjah Arab dan lahjah non Arab. Jadi orang untuk memahami nas-nas ataupun dalil-dalil baik itu dari kitab dan sunnah itu agak kesulitan. Makanya para ulama membagi-bagi ataupun memberikan kaidah dalam suatu ilmu itu untuk tashil, untuk memudahkan pemahaman bagi thalibul ilmi, ya. Dan dalam kaidah usul fiqh pun dikatakan la masyahata fistilah, la masyahata fistilah, tidak ada keterbatasan dalam membuat istilah. Begitu juga pembagian tauhid ini termasuk dalam mustalah, dalam istilah, yang dimana kita tahu la masyahata fistilah ini adalah salah satu kaidah usul fiqh, dan ulama yang pertama mengembangkan ataupun mencetus ilmu usul fiqh adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pengertian dari tauhid dan akidah. Dari pengertian ini ada keutamaan ataupun fadilah yang harus kita ketahui. Pentingnya belajar tauhid, pentingnya memahami tauhid, pentingnya mengamalkan tauhid. Karena tauhid ini adalah manhaj hayah, manhaj kehidupan kita. Kita tanpa tauhid, ya, tidak ada apa-apanya, tidak ada gunanya kita untuk hidup. Ya. Karena pada dasarnya tauhid itu adalah tujuan akhir kita. Tauhid itu adalah kunci kita untuk kembali ke tempat kita, yaitu surga. Baik. Salah satu keutamaan ataupun fadilah dari tauhid, pertama at-tauhid awwalu da'watir rusul. At-tauhid awwalu da'watir rusul. Tauhid ini adalah dakwah pertama yang digemborkan oleh para rasul. Para rasul itu tidak, yang pertama, yang awal mereka dakwahi, yang mereka serukan pada kaumnya itu bukanlah sholat, bukan juga zakat, bukan juga puasa ataupun haji, tapi
yang pertama mereka dakwahkan adalah at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui Tuhannya siapa yang wajib mereka sembah. Ma'wujudi inhirafati ijtimaiyah wa akhlaqiyah. Walaupun pada kaum itu, pada masa-masa Rasul itu banyak penyimpangan baik dari sosial, dari segi sosial, ataupun dari segi akhlak, ataupun dari segi ekonomi dan lain-lainnya. Tapi tetap yang pertama yang didakwahi, yang diserukan oleh para Rasul adalah at-tauhid. Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah saya utus sebelum kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berrasul dari seorang rasul kecuali kami memberikan wahyu kepadanya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi memang dakwah yang pertama yang diserukan oleh para nabi, yang digembor-gemborkan oleh para nabi, dan juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala at-tauhid, mengesahkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keutamaan yang kedua, at-tauhid awwalu wajibin 'alal mukallaf min haitsu ta'allumihi wa fahmihi wa dirasatihi wal amal bihi wa da'wah ilaih. Tauhid adalah hal yang pertama yang diwajibkan kepada seorang yang mukallaf, baik dari segi belajar dan paham ataupun mengajarkan sampai beramal dan juga menyerukan dakwahnya. Itu yang pertama adalah permasalahan tauhid yang wajib kita pelajari, kita amalkan, kita pahami, dan kita dakwahi. Makanya wajib bagi para orang tua sebelum anaknya beranjak ke usia balik harus memahamkan kepada anak-anaknya siapa itu Allah, apa hak dan kewajiban kita kepada Allah. Harus dipahamkan dari semenjak dini, diajarkan agar mereka dihidupkan ataupun dilahirkan dalam keimanan, mereka juga mati dalam keimanan. Jangan sampai anak-anak kita sudah beranjak usia balik tapi tidak mengenal siapa itu Allah. Agamanya Islam tapi tidak tahu siapa itu Allah. Dan juga tidak tahu apa hak dan kewajibannya, bagaimana dia beribadah. Nah, ini salah besar dan termasuk dosa besar. Ini adalah tanggung jawab orang tua yang selaku yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan yang dimana yang telah kita ketahui bahwa keluarga, terutama ibu, itu adalah madrasatil ula lil aulad. Madrasah pertama, sekolah pertama bagi seorang anak itu adalah ibu. Ibu yang berperan penting dalam membina karakter para anaknya. Maka didiklah anak-anak kita secara dengan baik. Dalam hadis pun dikatakan ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ila Yaman, beliau memerintahkan wal yakun awwalu ma tad'um ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hal yang pertama yang harus kamu dakwahi, kata Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal, hal yang pertama yang harus kamu dakwahi ketika kamu sampai ke Yaman adalah tauhid. Ya. Syahadatu alla ilaha illallah. Ini saking pentingnya tauhid ini. Keutamaan yang ketiga, at-tauhid syartun asasil qabul
atau at-tauhid syartu asas liqabulil a'malis salihah. Ya. Tauhid itu syarat diterimanya ibadah kita. Kalau kita salat, zakat, puasa ataupun haji, tapi dalam iman kita masih rusak, tidak benar, tidak meyakini bahwa Allah itu hanya satu-satu yang wajib disembah, ataupun dalam ibadah kita masih ada penyelewangan, terutama dalam bab tauhid, maka ibadah-ibadah ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayhata. Kita sudah capek-capek sholat, sudah capek-capek zakat, sudah capek-capek beribadah, tapi tidak diterima karena ada tauhid kita ataupun keimanan kita dalam hati kita ini yang masih rusak. Bahkan banyak manusia di zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang yang dengan apa yang dia kerjakan dia sudah kufur dan bahkan sudah keluar dari agama Islam, dan ini mereka tidak tahu kalau mereka sudah keluar dari agama Islam karena saking jahilnya, saking pentingnya tauhid. Nah, seperti yang sudah katakan, tauhid itu yang sesuatu yang harus yang pertama kita pahami dan kita pelajari. Karena kalau kita tidak paham tauhid, ya, otomatis amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keimanan kita sendiri pun bisa tertolak kalau tauhid kita tidak lurus dan tidak benar. Kemudian keutamaan yang keempat, at-tauhid ibadatul lati la yastagni anhal abdu tarfata ain. Tauhid itu adalah ibadah, suatu ibadah yang tidak boleh dipalingkan sedikit pun. Kenapa? Karena tauhid ini adalah suatu ibadah yang tidak terkekang dengan masa, tidak terbatas dengan waktu, tidak seperti sholat ataupun zakat ataupun puasa yang ada waktu khusus untuk mengerjakannya. Tapi tauhid ini tidak berpatokan dengan waktu. Dia setiap waktu, setiap saat kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Melenceng sesaat saja itu bisa menjerumus kita ke dalam kekufuran. Dan karena juga tauhid itu yasmul jami'al ibadah, tauhid itu mencangkup dan menyeluruh semua ibadah, seperti yang kita katakan tadi. Kalau tauhid kita tidak benar, maka ibadah kita yang lain itu akan tertolak. Makanya ibadah tauhid ini itu tidak bisa kita palingkan walaupun saat kita harus bertauhid. Sampai waktu kita tidur sekalipun kita harus bertauhid. Doa dulu, berserah diri dulu kepada Allah, memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, fadilah ataupun keutamaan yang kelima, syara'al jihad wa da'wah li iqamati tauhid, li iqamati wa tablighi al-aqidah. Disyariatkannya jihad, diperintahkannya jihad dan dakwah itu semata-mata untuk menegakkan dan menyebarkan akidah Islam yang benar, menegakkan tauhid yang kokoh. Ini adalah tujuan dari jihad. Makanya dalam jihad pun ada fikihnya. Tidak semena-mena kita berjihad, tidak semena-mena kita membunuh orang, tidak. Tapi jihad pun ada fikihnya yang harus kita pahami. Dan karena memang jihad itu tujuannya adalah untuk iqamati tauhid wal aqidah, untuk menegakkan akidah yang lurus dan benar. Makanya Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah.
Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan oleh Allah SWT untuk memerangi manusia hatta sampai mereka yashhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan ini yang harus kita pahami. Jihad itu tidak semena-mena membunuh dan membasmi orang kafir, tapi ada fikihnya, ada proses dan tahapannya sebelum kita berperang. Kita harus mengirim dulu ulama-ulama kita, dai-dai kita kepada wilayah tersebut, dakwah dahulu. Kalau misalkan mereka menolak dengan dakwah Islam atau bahkan mereka memeranginya, mendolimi orang-orang Muslim, nah baru di situ disyariatkannya jihad. Keenam, keutamaan yang keenam adalah at-tauhid syartun fin nasri wat tamkin. Tauhid itu adalah syarat pertolongan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertauhid dulu. Makanya di zaman dahulu, ya, kalau kita lihat historis, lihat sejarah, min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kalau kita lihat dari perang-perang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Khulafatur Rasyidin dan setelahnya, ada orang muslim, jumlah orang muslim itu selalu lebih sedikit daripada orang-orang kafir. Tapi bukan karena adatnya sedikit mereka kalah, tapi justru dengan adat sedikit itu mereka selalu menang. Kenapa? Karena memang mereka betul-betul bertauhid. Tauhid mereka benar-benar lurus. Tauhid mereka karena memang tujuan dari jihad mereka itu adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran dikatakan, wa'adakumullahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlifal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa yubaddilannahum min ba'di khaufin amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kekuasaan seperti orang-orang sebelum kita, tapi dengan syarat ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a, ya, menyembah dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dalam penyembahannya dan tidak mensyirikannya. Ini adalah fadilah yang keenam. Yang ketujuh, dan ini adalah fadilah yang terakhir, terutama yang terakhir adalah anna man khatama lahu bihi faqad sa'ida sa'adatan la yasqa ba'daha abadan. Ya. Barang siapa orang yang mengakhiri hayatnya, mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan kalimat tauhid, dengan beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia kebahagiaan, kenikmatan dan kesenangan yang tiada tara, yang tiada ada kesedihan setelah kesenangan tersebut. Apa? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya, akhir perkataan dalam hidupnya yaitu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau menghidupkan kita dengan iman, dengan Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mematikan kita, mencabut nyawa kita dengan iman dan Islamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita, memudahkan kita untuk kembali ke tempat asal kita, yaitu surganya, Firdausil A'la. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.